Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi kaum yang bertakwa, yaitu mereka yang menginfakkan harta mereka baik dalam kelapangan maupun dalam kesempitan, yang sanggup menahan amarah, yang biasa memberi maaf orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Alhamdulillah, hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia dan bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, baik kita suka ataupun tidak suka. Sungguh ketakwaan inilah yang menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita telah memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, Ramadan 1445 Hijriah. Sungguh ini adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mengetahui rahasia di balik Ramadan ini. Ketahuilah, Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa, yang bisa mengantarkan seorang muslim meraih derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalamnya bertadabur dengan pahala dan aneka keberkahan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum
Ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa taghallu fihi syayatin. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Lebih dari itu, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Pada malam ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, pedoman hidup bagi manusia yang menjadi sumber kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 1-3. Singkatnya, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah berlimpah. Karena itu selayaknya setiap muslim bergembira sekaligus menjadikan Ramadan ini momen untuk kita senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa Ramadan yang benar-benar dijalankan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariah akan menjadi perisai atau pelindung dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sawmu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qital. Puasa Ramadan merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian dalam peperangan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Puasa Ramadan juga bisa menjadikan sarana penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu, memasuki Ramadan saat ini, kita berharap puasa kita benar-benar bisa mewujudkan ketakwaan hakiki sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Imam At-Tabari saat menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di atas, di antara lain mengutip Imam Al-Hasan yang menyatakan, orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan kepada mereka. At-Tabari dalam Jami'ul Bayan li Ta'wilil Quran. Inilah takwa yang seharusnya melekat pada diri muslim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah takwa yang totalitas, tidak hanya saat ibadah, tapi juga di luar ibadah. Tidak hanya menyangkut urusan pribadi, tapi juga menyangkut urusan umat. Mengamalkan seluruh syariatnya, baik terkait akidah dan ibadah, makan, minum, pakaian dan akhlak, muamalah yang di dalamnya ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, sosial, budaya dan lain-lain, maupun ukubat atau sanksi hukum seperti hudud, jinayat, takzir maupun mukhalafat. Maka bukan takwa namanya jika seorang biasa melakukan salat
melaksanakan puasa Ramadan atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat dan menolak penerapan syariat secara kafah dalam seluruh aspek kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus, yakni Islam. Karena itu ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian bercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Jelas tak cukup dengan puasa orang bisa meraih derajat takwa. Totalitas ketaatan kepada seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengantarkan diri kita meraih derajat takwa. Saat kita sebagai pribadi atur diri kita dengan syariat Allah. Saat kita bersama masyarakat, atur masyarakat kita dengan syariat Allah. Saat kita menjadi pemimpin, atur rakyat ini dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kafah dalam seluruh sendi kehidupan. Itulah takwa yang sebenarnya. Jika tidak, patutkah kita harusnya bertanya, sudahkah kita bertakwa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.